dipersembahkan oleh didukung oleh Pak Nono. Selanjutnya, kalau dari insight Pak Nono, apa sih yang dibutuhkan untuk menggenjot sektor properti kita, Pak? Ya, memang ada bagian dari pengusaha properti, ada bagian pemerintah. Ya, pemerintah tentu masalah regulasi, perizinan dan lain sebagainya, kemudian tata ruang yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang membangun mengisi adalah memang perusahaan properti, dan perusahaan properti kan bukan hanya rumah, kan ada pertokoan, ada ruko, rukan, kemudian ada pasar, ada hotel, ada itulah industri turunan sampai ke bawah, dan itu belum terhitung misalnya yang tukang parkir, kemudian buruh bangunan dan lain sebagainya, sehingga serapan yang tadi disampaikan oleh saya tadi itu adalah di tahun 2021-2024 kita bisa menyerap sampai 205 ribu pekerja. Jadi kebayang nggak? Sementara pegawai tetap hanya 9.800. Tetapi justru yang belum kita berhitung, misalnya yang bekerja kan mungkin pekerjaan masih belum selesai, jadi bertahap. Mereka juga tersebar di lingkungan daerah penyangga. Jadi misalnya di daerah Kosambi, Tangerang, kemudian di Kamal dan lain sebagainya, itu masih berserakan para pekerja yang ada di PIK, tapi mereka di sana, dan di sana entah dia kontrak, entah dia sewa, warung-warung dan seterusnya, itu kan yang tidak langsung. Jadi sehingga memang satu lingkungan properti itu bukan hanya kita lihat dalam skop atau permasalahan yang ada di dalam, tapi juga lingkungan. Oleh karena itu CSR-nya juga kita upayakan agar bisa menjangkau daerah-daerah penyangga, dan tadi sudah saya sebutkan sebagian, masih banyak lagi yang faktanya di lapangan, dan kita jalan terus. Oke, akan jalan terus meskipun banyak tantangan menuju akhir tahun 2025, tapi kita optimis untuk tahun 2026. Sangat optimis. Tak terasa kita sudah di penghujung diskusi pada hari ini. Sebelum kita menutup Indonesia Property Forum pada hari ini, saya persilakan Bapak-Bapak untuk memberikan closing statement-nya, apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana komitmennya untuk mendukung sektor properti kita menuju yang lebih optimis lagi pertumbuhannya di tahun 2026. Kami persilakan dari Pak Nono Sampono terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, ada pepatah mengatakan kalau kita menanam padi dan menanam jagung pasti tumbuh rumput. Jadi apa yang dikerjakan dengan tujuan menanam padi dan jagung tadi itu pasti ada rumput. Jadi masalah yang muncul di dalam dinamika di lapangan tentu banyak. Di antaranya mungkin ada masalah-masalah yang harus diluruskan, disempurnakan, tetapi hendaknya jangan dilihat bahwa padi dan jagung yang sudah ditanam itu, ya itu di luar. Jadi kita selesaikan yang rumputnya, pasti ada. Dan inilah yang menjadi catatan seringkali muncul di media, misalnya ada masalah-masalah 1-2 masalah, dan hendaknya jangan dilihat bahwa apa yang sudah dikerjakan, dibangun dan dirawat itu, ya itu membutuhkan penyempurnaan dan keberlangsungan dalam pembangunan. Dan satu hal lagi yang saya harus sampaikan, bahwa seperti kami melakukan di PIK 1 dan PIK 2 ini sebenarnya melanjutkan satu konsep yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, bahwa ada rencana mau membangun giant sea wall dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Sejak tahun 80-an itu sudah direncanakan. Mengapa? Karena memang pantai utara Jakarta ini tergerus, terabrasi, banyak lahan-lahan sawah, kampung, tambak yang hilang akibat abrasi itu, sehingga perlu ada penyelamatan. Nah, sementara
Sementara pantai utara Jakarta, khususnya di Teluk Jakarta ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama untuk pengembangan perkotaan. Nah, dari situlah kira-kira muncul satu Kepres, kalau saya boleh sebutkan, Kepres 56 tahun 95, diperlukan di situ pada saat pemerintahan Pak Harto, Teluk Jakarta itu diselamatkan dan dibangun. Ulangi, diselamatkan, dibangun, sehingga pembangunan di daerah pesisir pantai utara Jawa dan khususnya di Teluk Jakarta ini, kalau membangun harus ada dua aspek: penyelamatan kawasan pantai, dan kemudian pembangunan itu sendiri. Dan inilah yang menjadi bagian dari yang kami kerjakan selama ini, karena tentu di sektor lain juga ada, tapi kami kebagian yang sekarang sebagian di Jakarta dan sebagian di Banten. Dipersembahkan oleh, didukung oleh